Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Cerita dimulai setelah kerja sama panjang yang penuh usaha keras. Dengan banyak luka dan waktu yang terbuang, para shinobi akhirnya berhasil menghancurkan sumber titik cakra di jantung Shibai. Titik cakra itu adalah pusat kekuatan refleksi miliknya yang selama ini sangat sulit untuk dilemahkan. Shibai, yang sebelumnya berhasil disegel di dalam Rikudo Chibaku Tensei, tiba-tiba keluar dengan melepaskan aura Shinjutsu dari seluruh tubuhnya. Batu-batu dan lapisan segel hancur berantakan, berterbangan ke segala arah. Ia turun ke tanah sambil memegangi dadanya. Wajahnya memerah, dan kali ini tidak ada senyum yang terlihat. Dari ekspresinya, jelas sekali bahwa ia sangat marah setelah kehilangan kekuatan refleksinya. Orochimaru yang melihat wajah Shibai berkata dengan nada serius, "Aku bisa merasakan sesuatu yang berbeda darinya." Ekspresi itu penuh dengan amarah. Sepertinya pertarungan kali ini akan jauh lebih berbahaya. Aku rasa kita harus berhati-hati. Shibai berdiri tegak, masih menekan dadanya. Dengan suara berat ia berkata, "Setelah kehilangan kekuatan itu, rasanya kosong. Tapi aku tidak akan pernah memaafkan kalian. Kalian akan menanggung akibatnya." Tanpa ragu ia mulai memulihkan dirinya dengan mengalirkan energi buah cakra ke jantungnya, mencoba mengembalikan kondisi tubuhnya seperti semula. Walaupun kekuatan refleksinya sudah hilang, tatapan Shibai penuh dengan rasa dendam. Melihat hal itu, Madara menoleh ke Hashirama dan berkata, "Lihatlah wajahnya. Ia tampak makin menyeramkan. Amarahnya nyata. Sepertinya kali ini dia tidak sedang main-main." Tubuh Shibai lalu berubah. Kedua tangannya membesar menyerupai tangan monster. Dari punggungnya muncul ekor besar seperti milik Jubi. Matanya berganti-ganti, dari Jogan, lalu Rinnegan, lalu Byakugan, dan kembali lagi. Semua itu membuatnya terlihat seolah-olah tidak memiliki kelemahan. Bahkan Momoshiki sebelumnya pernah mengatakan bahwa hilangnya kekuatan refleksi hanya sebagian kecil dari keseluruhan kekuatannya. Tidak lama kemudian, Shibai melapisi tubuhnya dengan armor Shinjutsu. Ia mendekat dengan cepat, dan Madara segera merespons dengan mengendalikan Gedomazo untuk menghantamnya. Namun armor itu begitu keras hingga serangan Gedomazo justru membuatnya hancur. Armor itu berbeda dengan Susanoo, karena lapisannya terbentuk dari buah cakra bumi. Shibai menantang dengan nada mengejek, "Ayo, serang lagi. Tidak ada yang bisa selamat dariku." Orochimaru segera melancarkan serangan Katon Goenka. Api itu memang membakar tubuh Shibai, tapi ia hanya tertawa, karena apinya berubah menjadi asap dan padam begitu saja. Hashirama kemudian mencoba menekan dengan laser Mokuji no Jutsu, bahkan dalam Sage mode, tapi serangannya tidak mampu menembus armor buah cakra itu. Obito yang memperhatikan berkata, "Aneh sekali. Kenapa ia baru menggunakan armor ini sekarang? Padahal jika dari awal dipakai, kekuatan refleksi miliknya tidak akan bisa dihancurkan." Madara mengangguk dan menjawab, "Aku juga berpikir begitu. Mungkin armor ini punya kelemahan yang ia sembunyikan. Kita harus bisa menemukannya kalau ingin bertahan." Pertarungan semakin intens. Shibai bergerak cepat, hanya butuh 1 detik untuk menempuh jarak belasan meter. Ia tiba-tiba muncul di depan Orochimaru, mematahkan tangannya, lalu melempar tubuhnya ke sungai. Dalam sekejap ia juga menyerang Might Guy, menendang wajahnya hingga hancur, lalu menyerap kekuatan gerbang ke-8 sampai habis. Tubuh Guy terhempas masuk ke laut. Shibai tidak berhenti. Ia langsung mendekati Hashirama yang sudah bersiap dengan Sage mode. Hashirama mengeluarkan teknik Suiton yang dibuat tajam, lalu Mokuton Shinsu Senju dengan ribuan pukulan kayu bertubi-tubi. Namun semua itu tidak ada yang mampu menembus armor buah cakra. Melihat serangan yang tidak berguna, Shibai tersenyum tipis. Ia kemudian mengeluarkan tanda cakar hitam yang menarik tubuh Hashirama masuk ke dalamnya. Obito berusaha menarik Hashirama keluar dengan Unoboku, dan Madara ikut membantu dengan menendang armor Shibai hingga retak. Shibai tampak terkejut sesaat lalu berkata, "Mengesankan. Hanya kau yang bisa membuat armor ini retak. Kau benar-benar tangguh, Uchiha Madara. Kekuatanmu sebanding dengan Uzumaki Boruto." Dengan cepat, Shibai menebaskan pedang cakra biru ke arah Hashirama. Kedua tangan Hashirama langsung terputus, sama seperti peristiwa yang dulu menimpa Minato saat ditebas Obito. Hashirama terjatuh, tidak mampu beregenerasi. Shibai lalu melempar tubuh Hashirama ke arah Orochimaru hingga keduanya tergeletak lemah. Dalam waktu singkat,
Hashirama, Orochimaru, dan Might Guy sudah tumbang. Tinggal Madara dan Obito yang masih bertahan. Shibai menatap mereka dengan penuh ancaman dan berkata, "Kalian lihat sendiri apa yang terjadi pada mereka. Sekarang giliran kalian berdua. Kalian akan menebus kesalahan karena telah menghancurkan kekuatanku." Orochimaru yang hampir tak sadarkan diri berbisik, "Sepertinya aku sudah tidak bisa bertahan lagi. Shibai terlalu kuat." Hashirama yang masih lemah berkata, "Jangan menyerah, Orochimaru. Kau masih lebih dibutuhkan daripada aku." Guy menambahkan dengan suara lemah, "Kalau bukan karena Madara dan Obito yang menyerap kekuatan Jubi, mereka juga pasti sudah jatuh seperti kita." Shibai kemudian mengurung Hashirama, Orochimaru, dan Guy ke dalam pasir besi, menyegel mereka agar tidak bisa diselamatkan. Ia berkata dingin, "Hanya aku yang bisa membuka segel ini. Mereka tidak akan keluar. Sekarang giliran kalian, Madara dan Obito." Madara menarik napas panjang mencoba menenangkan diri. Ia tidak menyangka Shibai masih memiliki kekuatan yang begitu aneh dan kuat. Obito menoleh ke Momoshiki sambil berkata, "Bagaimana ini? Armor buah cakra itu terlalu kuat, bahkan kecepatannya meningkat drastis. Kita harus mencari cara lain untuk menjatuhkannya." Momoshiki terlihat tenang meskipun situasi sedang genting. Ia berkata dengan suara yang pelan namun jelas, "Kalian jangan panik. Armor buah cakra yang dipakai Shibai sebenarnya punya batas. Dia sengaja tidak memakainya sejak awal, karena jika terus digunakan, cakranya akan terkuras habis. Itulah alasan mengapa dia lebih memilih mengandalkan kekuatan refleksi. Aku sudah tahu bahwa Orochimaru, Hashirama, dan juga Might Guy tidak akan selamanya terjebak. Mereka pasti akan segera kembali. Jadi aku minta dari kalian hanya satu, bertahanlah. Jangan biarkan diri kalian hancur sebelum waktunya." Ucapan Momoshiki itu seolah memberi sedikit harapan, tapi kenyataannya hanya Madara dan Obito yang masih bisa berdiri. Situasi semakin sulit karena Shibai nyaris tak tersentuh. Admin dalam cerita ini bahkan menyebut, tidak mudah untuk mengalahkan sosok dengan kekuatan sebesar itu. Maka timbul pertanyaan, apakah ada shinobi lain yang bisa membantu? Dan jika ada, siapa yang paling pantas dipanggil dengan Edo Tensei? Sementara itu, di tempat lain, Momoshiki yang tengah berbicara dengan Boruto mendadak berkata, "Boruto, mundurlah sebentar." Boruto langsung menarik diri dari hadapan Dewa Otsutsuki dengan mata Jogan yang aktif. Kawaki yang melihatnya heran dan bertanya, "Kenapa kau mundur, Boruto? Bukankah sekarang waktu yang paling tepat untuk menyerang?" Boruto menjawab dengan tegas, "Kau saja yang serang dia. Aku harus melakukan sesuatu sesuai perintah Momoshiki. Aku hanya butuh sedikit waktu, jadi tolong tahan dia sebentar saja." Kawaki tidak banyak bicara lagi. Ia mengeluarkan tongkat hitam dari besi, mengaktifkan karmanya, lalu mengalirkan cakra ke dalam senjatanya itu. Dari ujung tongkat muncul ledakan besar yang berhasil menjatuhkan Dewa Otsutsuki. Bagi yang mengikuti cerita sejak awal, kemampuan ini cukup mengejutkan, karena baru kali ini Kawaki memperlihatkan serangan berupa ledakan cakra dari tongkatnya, meski kekuatan ini sudah pernah disinggung di manga Boruto Chapter 24. Di sisi lain, Boruto berkomunikasi dengan Momoshiki melalui alam bawah sadarnya. Ia bertanya, "Kenapa kau menyuruhku melakukan semua ini? Apa sebenarnya yang kau rencanakan?" Momoshiki menjawab dengan nada yakin, "Madara dan Obito sekarang dalam bahaya besar. Orochimaru, Hashirama, dan Guy sudah tersegel. Jadi tinggal mereka berdua saja yang tersisa. Untuk menyeimbangkan keadaan, Edo Tensei sangat dibutuhkan. Karena itu, aku akan memanggil Kabuto. Dia sedang berada di dimensi lain bersama Himawari, Sarada, dan Mitsuki." Boruto langsung membalas dengan suara ragu, "Tapi bukankah mereka tidak bisa diselamatkan? Dimensi itu sudah dikunci oleh Dewa Otsutsuki yang sekarang kita hadapi." Momoshiki sedikit tersenyum dan menjelaskan, "Jangan banyak bertanya. Kau tahu siapa aku, kan? Aku bisa membuka kunci dimensi itu. Hanya saja, aku butuh kita bertukar posisi sebentar." Akhirnya, Momoshiki merasuki tubuh Boruto kembali. Pola karma di tubuh Boruto melebar, dan tanduknya muncul. Dengan kekuatan itu, Momoshiki mengendalikan Jogan Boruto dan membuka portal dimensi. Ia merasakan cakra Himawari, yang masih satu darah dengan Boruto, lalu memanfaatkan ikatan itu untuk membuka kunci dimensi. Tidak lama kemudian, portal terbuka, dan Himawari, Sarada, Mitsuki, Kabuto, bahkan Itachi, berhasil ditarik keluar.
Begitu melihat Boruto dalam kendali Momoshiki, Mitsuki langsung menyerang dengan ular cakra dalam Sage mode. Ia berteriak, "Momoshiki! Lepaskan tubuh Boruto, dia adalah matahariku." Sarada juga melancarkan serangan dengan portal gravitasinya. Namun Momoshiki cepat menukar kendali tubuh kembali ke Boruto. Boruto menerima semua serangan itu lalu berteriak, "Cukup! Jangan menyerang lagi." Momoshiki kali ini berbeda. Dia berada di pihak kita. Aku tahu kalian sulit percaya, tapi banyak hal sudah berubah. Semua orang terdiam mendengar ucapan itu, bingung dengan maksud Boruto. Mitsuki masih tidak bisa menerima. Ia bertanya dengan nada tajam, apa yang sebenarnya terjadi saat kami di dimensi lain? Dan kenapa pohon Shinju terus membesar? Boruto menjelaskan, buah cakra di bumi sudah lahir. Itu membuat para Otsutsuki bangkit kembali, termasuk Ishiki dan Urashiki. Jadi situasi makin berbahaya. Sarada yang mendengar hal itu langsung meneteskan air mata. Ia menggenggam tangan Boruto sambil berkata, "Kalau begitu bagaimana dengan ayahku? Bagaimana dengan kondisi papa sekarang? Aku takut dia tidak selamat, apalagi setelah mama menghilang karena Shinju." Boruto menatap Sarada, mencoba menenangkannya. Ia tersenyum kecil lalu berkata, "Tenanglah, Sasuke baik-baik saja. Aku bahkan punya kabar untukmu. Kakekmu, Fugaku Uchiha, sudah dihidupkan kembali lewat Edo Tensei oleh Orochimaru. Saat ini mereka sedang bertarung melawan Ishiki di desa Amegakure." Sarada terkejut, wajahnya menampilkan rindu yang dalam sekaligus rasa haru. Itachi yang mendengar kabar itu ikut bertanya, "Jadi ayahku dihidupkan kembali? Apakah ini sudah sesuai dengan takdir yang dilihat Kashin Koji?" Boruto mengangguk dan menjawab, "Semuanya sudah diperhitungkan. Karena itu aku akan memberi tugas pada kalian. Itachi dan Sarada, kalian pergi ke desa Amegakure untuk membantu ayahku dan Sasuke. Mitsuki dan Kabuto, kalian pergi membantu Madara menghadapi Shibai. Himawari, kau tetap di sisiku. Aku harus melindungimu. Kau juga penting karena aku membutuhkan kekuatan Kaguya di sini." Setelah mendengar perintah itu, Mitsuki menghampiri Boruto. Ia memegang pundaknya lalu berkata, "Aku akan mengingatkanmu sekali lagi. Jangan terlalu percaya pada Momoshiki. Mungkin dia terlihat membantu, tapi kita tidak pernah tahu apa yang akan dia lakukan jika semua Otsutsuki dikalahkan. Jangan lengah, Boruto." Boruto menepis tangan Mitsuki dan berkata, "Kau jangan terlalu mencurigainya. Momoshiki bukan lagi seperti dulu." Mitsuki menatap Boruto dalam-dalam. Dengan suara tenang tapi tajam ia menjawab, "Aku tidak mencurigainya tanpa alasan. Aku hanya berhati-hati. Kalau dia benar-benar berubah, syukurlah. Tapi kita harus tetap waspada." Mitsuki lalu mengaktifkan Sage mode. Ia berkata pada Kabuto, "Ayo kita pergi ke tempat Madara. Boruto, jaga dirimu. Sebenarnya aku ingin bertarung di sampingmu, tapi jika takdir menuntutku ke tempat lain, maka aku akan pergi." Bersama Kabuto, ia segera melesat dan menghilang. Itachi kemudian menoleh ke Sarada dan berkata, "Ayo, waktunya kita ke desa Amegakure." Sarada mengangguk, tapi sebelum pergi ia tiba-tiba memeluk Boruto erat-erat. Boruto kaget dan berkata, "Hei, apa yang kau lakukan?" Dengan suara bergetar, Sarada menjawab, "Aku hanya ingin kau hati-hati. Dunia shinobi sudah berubah. Aku ingin kau tetap hidup. Walaupun kita hanya bertemu sebentar, aku senang bisa melihatmu dalam keadaan selamat. Tapi jujur saja, aku masih ingin bersamamu lebih lama. Aku masih ingin kita bisa tertawa bersama seperti dulu, saat semuanya masih aman." Boruto terdiam, tidak langsung menjawab, hanya merasakan ketulusan dari ucapan Sarada. Boruto memegangi Sarada dengan erat, seolah tidak ingin melepaskannya. Dengan suara tenang namun penuh keyakinan, ia berkata, "Sarada, aku berjanji padamu. Dunia shinobi akan aku selamatkan. Aku tidak akan tinggal diam melihat semua ini hancur. Bahkan para shinobi yang sudah gugur, aku akan mencari cara agar mereka bisa hidup kembali. Aku ingin dunia ini kembali seperti dulu, tempat di mana kita bisa hidup tenang tanpa rasa takut. Percayalah padaku, Sarada." Sarada mendengar ucapan itu sambil meneteskan air mata. Ingatannya langsung tertuju pada banyak orang yang sudah ia kehilangan. Teman-temannya seperti Inojin, Iwabe, Denki, bahkan orang-orang penting dalam hidupnya. Dengan suara bergetar, ia membalas,
Boruto, aku sudah kehilangan terlalu banyak orang. Rasanya aku tidak sanggup lagi jika harus kehilanganmu juga. Aku ingin kau berjanji padaku, mulai sekarang jangan sampai kau pergi meninggalkanku. Tolong, berjanji untuk tetap hidup. Boruto mengangkat tangannya, lalu mengaitkan jari kelingkingnya dengan kelingking Sarada. Ia menatap Sarada sambil tersenyum kecil dan berkata, "Ya, aku berjanji, Sarada. Aku akan tetap hidup, apapun yang terjadi." Momen itu terasa sangat dalam. Ada perasaan besar yang mereka berdua simpan, sebuah perasaan yang sebenarnya sudah lama ada, tapi belum pernah benar-benar terucap. Hanya lewat tatapan dan kata-kata singkat itu, perasaan cinta mereka saling terhubung. Setelah itu, Sarada dan Itachi mulai bersiap untuk pergi. Sarada sempat menoleh sekali lagi, lalu bersama Itachi ia meninggalkan Boruto dan Himawari untuk menuju desa Amegakure. Boruto berdiri di samping adiknya, menatap Kawaki yang sedang bertarung sengit dengan Dewa Otsutsuki di udara. Boruto berkata pelan kepada Himawari, "Kita hanya bisa melihat dulu. Pertarungan Kawaki begitu berat. Tapi aku yakin waktuku juga akan tiba." Sementara itu, di sisi lain, Mitsuki dan Kabuto sedang dalam perjalanan menuju tempat Shibai Otsutsuki berada. Mereka berlari melewati hutan, tapi jalan yang mereka tempuh terasa semakin sulit. Akar-akar besar memenuhi jalur seolah menutup jalan mereka. Mitsuki memperlambat langkahnya, lalu berkata, "Kabuto, apa kau lihat ini? Akar-akar raksasa menutupi jalan di mana-mana. Aku tidak menyangka keadaan sudah separah ini. Sepertinya sesuatu yang buruk telah terjadi di sini." Kabuto menatap ke sekeliling dengan wajah serius. Ia mengangguk pelan lalu menjawab, "Kau benar, Mitsuki. Ini berbahaya. Jika kita terus berlari seperti ini, kita hanya akan menghabiskan tenaga. Lokasi Madara masih jauh, dan kalau kita tiba di sana dalam keadaan lelah, kita tidak akan bisa membantu apapun." Mitsuki menatap Kabuto sambil bertanya, "Lalu apa yang akan kita lakukan?" "Kita tidak punya banyak waktu." Kabuto mengangkat tangannya, lalu berkata, "Tenang saja. Aku akan melakukan sesuatu untuk mempercepat perjalanan kita." Ia mulai membuat segel tangan, lalu mengaktifkan Kuchiosen no Jutsu. Seketika, seekor ular besar dengan bentuk aneh muncul dari dalam tanah. Kabuto melompat naik ke punggung ular itu, lalu menoleh ke Mitsuki sambil berkata, "Naiklah. Dengan ini kita bisa bergerak lebih cepat menuju tempat Shibai." Mitsuki mengangguk dan melompat ke atas ular. Ia berkata, "Baiklah, kalau begitu mari kita lanjutkan perjalanan. Aku hanya berharap kita tidak terlambat." Ular itu pun bergerak cepat menyusuri jalan, membawa Mitsuki dan Kabuto semakin dekat ke arah pertarungan besar yang sedang menunggu mereka. Lalu adegan berpindah saat Ishiki berdiri dengan ekspresi menantang. Ia melapisi tubuhnya dengan pasir besi yang ia bentuk dari kekuatan buah cakra, membuat tubuhnya menjadi sangat keras. Naruto membuka serangan pertama. Ia menciptakan 1000 bunshin dan menyerang Ishiki dengan berbagai ninjutsu dan taijutsu. Namun Ishiki mampu menahan semua serangan itu hanya dengan sebuah tongkat hitam panjang di tangannya. Ia bahkan menanamkan besi hitam kecil ke tubuh setiap bunshin, lalu memperbesarnya dengan kekuatan Sukuna Hikona. Dalam sekejap, seluruh bunshin lenyap. Fugaku terkejut melihat hal itu. Ia berkata, "Kekuatan apa itu? Benar-benar sulit dipercaya." Conan yang menganalisis ikut menimpali, itu mirip dengan batangan besi hitam yang digunakan Pain dan Nagato. Tapi kekuatannya jauh lebih berbahaya. Naruto menatap mereka dan berkata, "Tenang, ini baru permulaan. Aku memang sengaja membuat 1000 bunshin agar kita bisa melihat gaya bertarungnya. Jadi sekarang kita lebih siap menghadapi serangannya. Hati-hatilah." Setelah itu, Naruto dan Sasuke bergerak cepat bersamaan. Gerakan mereka terlihat seperti cahaya kuning dan biru yang melesat sejajar. Namun Ishiki dengan dojutsunya bisa melihat pergerakan mereka dengan jelas. Ia memunculkan beton raksasa dari dimensi Daikokuten untuk menghalangi. Fugaku segera menebas beton itu dengan pedang Susanoo-nya. Dari mulut Susanoo, ia meluncurkan bola api raksasa ke arah Ishiki. Namun Ishiki mengecilkan serangan itu hingga menghilang. Naruto tiba-tiba muncul dari bawah tanah dan mengeluarkan lava merah hasil kekuatan Biju Sangoku. Tubuh Ishiki terjebak di dalamnya. Fugaku menambah serangan dengan api yang langsung bercampur dengan lava tersebut. Sasuke menambahkan elemen gravitasi, menekan tubuh Ishiki agar tidak bisa melayang. Ishiki hanya sempat bergumam, seperti biasa, shinobi selalu memakai cara ini, sebelum akhirnya terperangkap. Conan yang berada di atas menciptakan ratusan ribu kertas berbentuk shuriken, kunai, dan bintang. Ia meluncurkannya ke arah Ishiki.
Karena tubuh Ishiki sudah terkunci di lava, pasir besi yang melindunginya ikut meleleh. Serangan Conan berhasil menembus pertahanannya. Conan lalu menempelkan segel peledak di setiap kertas itu. Ledakan besar pun terjadi, membuat area sekitar tertutup asap tebal. Conan berkata, apakah ini cukup untuk mengalahkannya? Fugaku menatap asap yang bergulung lalu menjawab, aku tidak yakin. Semoga saja seranganmu berhasil. Namun, ketika asap perlahan menghilang, tubuh Ishiki juga ikut lenyap. Naruto terkejut dan berkata, apa? Kemana dia menghilang? Sasuke berkata dengan nada kesal, padahal aku sudah menggunakan kekuatan gravitasi, tapi aneh sekali dia masih bisa kabur. Mereka berempat, yaitu Naruto, Sasuke, Conan, dan Fugaku, sempat terkejut karena tubuh Ishiki tiba-tiba saja menghilang. Namun tak lama kemudian, tanah di sekitar mereka berubah menjadi lautan lava yang luas. Kejadian ini membuat mereka langsung jatuh ke dalamnya. Naruto segera melapisi tubuhnya dengan cakra Kurama agar tidak terbakar. Ia juga membuat 3 bayangan Bunshin untuk menolong yang lain. Naruto berkata sambil berteriak, cepat naik. Aku akan membawa kalian terbang. Bunshin Naruto langsung mengangkat Conan, Fugaku, dan Sasuke ke udara. Tiba-tiba Kishiki muncul di langit. Dengan kekuatan Shinjutsu dari buah cakra, ia mengubah seluruh daratan menjadi lautan lava. Ishiki ikut muncul dan berkata dengan nada menantang, jangan terlalu percaya diri, Hokage ke-7. Aku juga bisa menciptakan kekuatan yang sama, bahkan jauh lebih besar darimu. Naruto menatapnya tajam lalu bertanya, bagaimana mungkin kau bisa membuat lautan lava sebesar ini? Ishiki menjawab santai, kau pasti sudah tahu. Setelah memakan buah cakra dari planet bumi, aku menguasai banyak kekuatan baru. Fugaku terlihat terkejut. Ia bergumam, ini sungguh mengerikan. Baru kali ini aku melihat ada yang mampu mengubah tanah menjadi lautan lava. Bahkan legenda shinobi pun tidak pernah ada yang bisa melakukan hal seperti ini. Awalnya kupikir ini ilusi, tapi ternyata nyata. Conan mengangguk lalu berkata, kau benar. Musuh sekarang jauh lebih menakutkan dibandingkan di masa lalu. Aku juga belum pernah melihat teknik yang bisa mengecilkan tubuh dan mengeluarkan berbagai benda dari dimensi lain seperti ini. Untuk menghentikan lava, Naruto membuat Jutsu Doton. Ia menciptakan tanah raksasa yang menutupi seluruh lautan lava hingga kembali menjadi daratan. Namun setelah itu, wajah Naruto terlihat lelah karena cakranya hampir habis. Ishiki kembali mengangkat tangannya dan berkata, kalau begitu bagaimana dengan ini? Rasakanlah kekuatannya. Dari tangannya, muncul benda raksasa berbentuk aneh, disertai banyak kubus merah bercorak hitam yang jatuh dari langit. Jumlahnya sangat banyak hingga menutup seluruh ruang udara. Naruto terkejut lalu berkata cepat, sial, kemana kita bisa lari? Tidak ada celah sama sekali. Sasuke segera bertindak. Dengan rinnegannya, ia membuka portal dimensi dan menarik Naruto, Fugaku, serta Conan masuk bersamanya. Mereka menghilang seketika sebelum pilar dan kubus itu menimpa tanah. Mereka muncul kembali di atas udara dalam keadaan selamat. Tanpa menunggu lama, mereka langsung menyerang Ishiki. Fugaku maju sambil berseru, Goton Dairendan no Jutsu. Dari mulutnya keluar 4 elemen besar sekaligus, api, air, angin, dan petir. Serangan itu langsung meluncur ke arah Ishiki. Namun Ishiki dengan cepat menyerapnya. Ternyata serangan itu hanyalah pengalih perhatian. Fugaku muncul dari samping sambil mengaktifkan Mangekyo Sharingan. Di saat yang sama, Naruto mengeluarkan ekor biju Giki. Ekor gurita itu melilit Ishiki dan menyedot tubuhnya dengan sangat kuat. Ishiki berusaha melepaskan diri, tetapi tubuhnya terkunci rapat oleh hisapan ekor Giki. Fugaku lalu menggunakan kekuatan tersembunyinya. Api berwarna putih muncul dari matanya dan langsung membakar Ishiki. Sasuke yang melihatnya terkejut lalu bergumam, ayah, kekuatan ini luar biasa sekali. Tubuh Ishiki terbakar dan mulai hancur, namun sebelum benar-benar musnah, ia mengecilkan tubuhnya lalu membuka portal dimensi dan menghilang entah kemana. Sasuke segera menghampiri ayahnya dan bertanya, ayah, kekuatan apa tadi itu? Aku baru kali ini melihatnya. Conan menambahkan, ya, benar. Sangat jarang ada orang yang bisa menguasai api dengan kekuatan sebesar itu. Fugaku menjelaskan dengan tenang, api terbagi dalam beberapa tingkatan warna, hitam, putih, merah, kuning, dan biru. Setiap warna memiliki panas yang berbeda. Api hitam yang dikenal dengan Amaterasu memang sangat kuat dan tidak bisa dipadamkan kecuali oleh penggunanya. Tetapi ada api putih, yang diciptakan sebagai penyeimbang Amaterasu. Bisa dibilang keduanya saling melengkapi, sama seperti Izanagi dan Izanami. Naruto dan Sasuke mendengarkan dengan serius. Conan lalu bertanya, kalau begitu, kemana Ishiki? Apakah dia sudah kabur? Fugaku menjawab, sepertinya ia sedang fokus untuk memulihkan diri.
Api putih ini bisa menghancurkan sumber cakra yang paling dalam, jadi dia membutuhkan waktu untuk beregenerasi. Naruto berkata, kalau begitu kita harus tetap waspada. Jangan sampai lengah, karena pasti dia akan kembali. Saat mereka berbicara, tiba-tiba seorang pria berjubah hitam muncul. Ternyata itu adalah Boruto, meskipun hanya berupa Bunshin. Bunshin Boruto berkata, luar biasa, aku tidak menyangka Ishiki bisa dibuat kabur oleh kalian. Fugaku menatapnya dengan wajah serius lalu berkata, jadi kau Uzumaki Boruto. Benar kata banyak orang, kau memiliki energi cakra yang sangat besar. Bahkan aku bisa merasakannya meskipun kau hanya Bunshin. Boruto hanya tersenyum tipis. Conan terlihat memperhatikan wajahnya lekat-lekat hingga tanpa sadar wajahnya memerah. Boruto bertanya, hei, kenapa kau menatapku seperti itu? Apa ada yang salah dengan wajahku? Conan menjawab gugup, tidak, aku hanya memperhatikan. Wajahmu berbeda sekali dengan Naruto. Boruto kemudian melemparkan banyak kunai yang sudah diberi segel Hiraishin ke berbagai tempat. Naruto bertanya, untuk apa kau melakukan itu, Boruto? Boruto menjelaskan, aku mendapat penglihatan dari Kashinkoji. Masa depan sudah berubah karena Orochimaru menggunakan Edo Tensei untuk membangkitkan shinobi. Seharusnya ayah dan gurunya Sasuke sudah mati di tangan Ishiki. Tapi karena kehadiran kalian, masa depan berubah. Kali ini kita masih punya kesempatan. Lalu adegan berpindah saat pohon dewa atau Shinju mulai menunjukkan ancaman nyata yang sangat sulit untuk dihentikan. Situasinya semakin genting, dan Sasuke akhirnya memutuskan untuk berkoordinasi dengan Amado, seseorang yang dianggap paling ahli dalam hal ini. Dalam percakapan mereka, Amado berkata dengan tenang, untuk menghancurkan pohon Shinju, kau tidak perlu mengandalkan serangan besar-besaran, Sasuke. Sama seperti manusia, yang titik lemahnya adalah jantung, pohon Shinju juga punya titik vital tersembunyi di dalamnya. Kita hanya perlu menyerang titik itu. Tidak ada makhluk yang benar-benar sempurna. Sekuat apapun dia, pasti ada celahnya. Sasuke mendengarkan dengan serius, lalu menjawab, kalau begitu, di mana letak titik kelemahannya? Apa kau tahu lokasi tepatnya, Amado? Amado mengangguk pelan dan menjelaskan, dari penelitian yang pernah kulakukan bersama Jigen, hampir semua pohon Shinju memiliki satu pola yang sama. Kelemahan mereka terletak pada sumber makanan Jubi. Semakin bagus makanan yang diberikan ke Jubi, maka semakin kuat pula pohon Shinju yang dihasilkannya. Jadi, tugas kalian adalah mengeluarkan semua makanan yang sudah dimakan oleh Jubi. Bukan tubuh fisiknya, karena mereka sudah mati. Yang harus kalian ambil kembali adalah cakra mereka, terutama cakra para Biju, aliansi Shinobi, dan juga para Otsutsuki. Naruto yang ikut dalam pembicaraan itu lalu berkata, tapi untuk mendekati pohon Shinju saja sangat sulit. Pohon itu seperti punya kesadaran. Begitu kami mendekat, akarnya langsung mencoba menghisap kami. Amado kemudian mengeluarkan sebuah alat dari dalam tasnya dan menunjukkan kepada mereka. Lalu berkata, gunakan alat ini. Alat ini sudah kuteliti sejak lama bersama Jigen. Kalian hanya perlu meledakkannya di bagian tengah pohon Shinju. Ledakan itu akan menghasilkan asap yang mengandung cakra Shinjutsu. Daun-daun di puncak pohon akan secara alami menghirup asap itu karena mereka menyerap udara sepanjang waktu. Ketika pohon itu menyerap asapnya, maka sel-sel dalam batangnya akan mengalami kerusakan, dan ia akan kesulitan merasakan keberadaan kalian. Tapi ingat, waktu kalian terbatas. Efek asap itu hanya berlangsung beberapa menit saja. Jadi, kalian harus cepat sebelum pohon itu pulih kembali. Setelah itu, keluarkan semua cakra yang dimakan termasuk Jubi. Jika berhasil, pohonnya akan layu, dan kalian hanya perlu menghancurkan Jubi dengan cara yang sudah kujelaskan tadi. Boruto mendekat dan bertanya, apakah ada area yang lebih spesifik sebagai titik vital pohon Shinju? Kalau ada, bisakah kau tunjukkan di mana? Amado pun menjelaskan, biasanya titik vital ada di bagian puncak, tepat di balik kuncup bunga. Di sanalah pusat sensorik pohon Shinju, dan dari sanalah hubungan cakranya dengan bulan terhubung. Jika kalian menghancurkan kuncup itu, kalian bisa merasakan jiwa-jiwa yang telah terserap di dalamnya. Tapi area itu sangat berbahaya, karena insting pertahanan di sana jauh lebih kuat. Maka itu, kalian harus menggunakan alat ini agar pohon mengalami gangguan fungsi terlebih dahulu. Setelah semuanya memahami penjelasan Amado, mereka bersiap untuk bergerak. Namun tiba-tiba, dari langit yang cerah muncul sebuah portal dimensi, dan dari sana turun sosok Otsutsuki tertinggi. Seketika langit menjadi gelap gulita, menandakan bahwa kehadiran sosok ini membawa tekanan cakra luar biasa yang bahkan dirasakan oleh planet itu sendiri.
Naruto menatap langit dan berkata pelan, "Sial." Dia muncul juga. Amado yang mulai gugup berkata cepat, "Aku sudah menduga ini akan terjadi. Aku sudah membocorkan sebagian informasi soal pohon Shinju. Jadi kumohon, lindungi aku sekarang juga." Sasuke langsung menoleh dan berkata dengan nada curiga, "Kau bilang sebagian? Apakah masih ada informasi lain yang belum kau katakan pada kami, Amado?" Amado menjawab, "Tentu saja masih banyak. Tapi menjelaskannya sekarang akan sangat sulit. Kita sedang berhadapan dengan musuh yang sangat kuat." Di atas langit, Otsutsuki tertinggi tampak mengaktifkan Byakugannya dan menatap lurus ke arah Amado. Ia berkata pelan namun jelas, "Pria tua itu lagi. Dia selalu membuatku kesal." Dengan hanya mengangkat satu jari, tubuh Amado tiba-tiba melayang ke udara akibat kekuatan gravitasi yang dikendalikannya. Amado dengan cepat membuka tasnya dan melemparkan sebuah alat bulat ke udara. Alat itu kemudian melepaskan puluhan bola kecil ninja ilmiah yang meledak di udara, menyebarkan asap tebal yang menyulitkan penglihatan Byakugan dari Otsutsuki tertinggi. Melihat kesempatan itu, Boruto langsung terbang menghampiri Amado dan membuka portal dimensi menuju ruangan bawah tanah. Ia memberi isyarat kepada Ino dan Eida untuk masuk ke portal, dan mereka pun segera bersembunyi di tempat yang aman. Sementara itu, di lokasi lain, Kashinkoji dan Toneri berada di dekat pohon Shinju. Toneri sedang berusaha keras menghancurkan pohon tersebut dengan segel yang ia bawa dari bulan. Segel itu mengurung pohon dalam lapisan cakra besar yang diubah Toneri menjadi energi panas untuk melemahkan batang pohon. Kemudian, Toneri bersiap menggunakan teknik terakhir milik Hamura, menarik seluruh cakra dari dalam pohon, termasuk cakra para shinobi dan Otsutsuki, dan menyimpannya ke dalam gulungan besar yang ia bawa dari bulan. Tapi teknik ini membutuhkan pengorbanan besar. Satu matanya akan hancur. Saat Toneri bersiap melakukan teknik itu, tiba-tiba Kashinkoji menariknya beserta gulungan itu, lalu membawa mereka ke atas patung Hokage. Toneri yang bingung langsung bertanya, "Kenapa kau membawaku ke sini?" Kashinkoji menunjuk langit dan berkata, "Lihat ke atas, langit menghitam. Akan ada serangan besar." Tak lama setelah itu, dari atas langit muncul ribuan proyektil bernama Tomogoroshi no Haikotsu yang menghujani bumi dan menghancurkan gulungan milik Toneri. Ia langsung terbang mundur sambil menarik Kashinkoji untuk berlindung. Dari kejauhan, Toneri melihat Naruto, Sasuke, Boruto, Kawaki, dan Madara sedang berusaha menghindari serangan dari langit. Sasuke segera memperingatkan Naruto, mereka berdua di atas sana, Toneri dan Kashinkoji, kelihatannya mereka juga dalam bahaya. Sementara itu, Otsutsuki tertinggi terus menembakkan serangan dari atas langit sambil menggendong tubuh Rikudo Sennin yang tampak terluka parah. Naruto pun menciptakan kepala Kurama raksasa untuk melindungi semua orang dari serangan tersebut. Boruto melihat dengan mata terbelalak, "Ayah, lihat. Itu tubuh Rikudo Sennin." Madara ikut kaget, "Apa benar itu dia? Leluhur kita? Apa dia sudah mati?" Boruto langsung mengaktifkan Jougannya dan memeriksa cakra di tubuh Rikudo Sennin. Ia berkata, "Tidak. Cakranya masih ada. Dia belum mati." Otsutsuki tertinggi akhirnya mendarat di tanah dan menjatuhkan tubuh Rikudo Sennin ke bawah. Ia menginjaknya tanpa belas kasihan dan berkata dengan nada menghina, "Lihatlah leluhur kalian. Dia seperti makhluk lemah yang bahkan tidak bisa menyentuhku. Kalau dia saja bisa dibuat seperti ini, kalian apalagi? Ini akhir kalian semua, terutama karena kalian telah menyebabkan kematian rival ayah Momoshiki." Setelah mendengar ucapan dari Otsutsuki tertinggi, Boruto langsung terlihat emosi. Ia maju beberapa langkah dan berkata dengan nada marah, "Apa yang kau lakukan terhadap Rikudo Sennin? Kenapa kau begitu kejam? Apa kau sudah benar-benar kehilangan rasa kemanusiaanmu?" Namun Otsutsuki tertinggi menjawab dengan tenang dan dingin, "Aku hanya ingin jasadnya diserap oleh pohon Shinju. Dengan begitu, seluruh cakra dalam tubuhnya akan menjadi makanan yang sempurna untuk Shinju. Hal ini akan membuat pohon itu semakin kuat dan sempurna." Mendengar penjelasan itu, Madara langsung marah. Ia menatap Naruto dan berkata, "Naruto, hentikan kepala Kurama ini. Aku tidak tahan melihatnya. Aku akan maju dan menghajarnya sekarang juga." Tapi Naruto cepat merespons dengan tenang, "Tunggu, Madara. Kita tidak bisa terburu-buru. Kita bahkan belum tahu apakah jasad itu benar-benar milik Rikudo Sennin atau hanya trik untuk memancing emosi kita. Jangan sampai kita bertindak gegabah." Sasuke yang ikut menyimak langsung menambahkan, "Naruto benar. Kita semua tahu Otsutsuki tertinggi punya kekuatan yang mampu menciptakan ilusi atau bahkan duplikat dari apapun yang dia inginkan. Kita harus lebih hati-hati."
Tak lama kemudian, Toneri dan Kashinkoji mendarat tak jauh dari mereka. Mereka terlihat baru saja melompat turun dari atas patung Hokage. Toneri terlihat lelah dan kecewa, lalu berkata, "Ini benar-benar di luar dugaanku. Segel yang kubawa dari bulan, yang satu-satunya aku miliki, telah hancur. Aku tak menyangka dia akan menyerang secara brutal seperti itu." Kashinkoji mengangguk, lalu menambahkan, "Aku juga merasakan keanehan. Kemampuanku untuk melihat masa depan kadang bisa bekerja, kadang tidak. Tapi jika menyangkut Otsutsuki tertinggi, kekuatanku seperti tidak berfungsi. Seolah ada kekuatan khusus yang melindunginya dari penglihatan masa depan." Naruto terlihat merenung dan berkata, "Aku masih bingung. Apa itu benar-benar tubuh asli Rikudo Sennin? Jika bukan, di mana dia sekarang? Jangan-jangan dia memang sudah mati di markas pusat Otsutsuki?" Toneri menanggapi dengan serius, satu-satunya cara untuk memastikan adalah dengan mendekat dan menyerangnya dari berbagai arah. Kita harus mengepungnya agar bisa mengetahui kebenarannya. Namun Sasuke menggeleng dan berkata, "Masalahnya, kita tidak tahu apakah ini jebakan atau bukan. Tapi aku juga merasakan ada sesuatu yang tidak biasa. Otsutsuki tertinggi sangat tidak terduga. Bahkan ketika rival ayah Momoshiki hampir kalah, dia tidak muncul untuk membantu. Ia hanya mengirim seberkas cakra waktu itu. Ini membuatku bertanya-tanya, apa sebenarnya tujuan dan rencana dia?" Tiba-tiba, portal dimensi muncul dan dari sana keluar ribuan pasukan Sumeaka. Mereka langsung berbaris rapi seperti siap menyerang. Tidak hanya itu, dari dalam akar pohon Shinju mulai keluar makhluk-makhluk berwujud Zetsu putih. Sasuke memperhatikan dengan saksama dan berkata, "Itu, bukankah mereka adalah tubuh para aliansi shinobi yang sudah diserap pohon Shinju?" Boruto terlihat sedih dan menjawab, "Ayah, jadi tubuh para aliansi shinobi benar-benar telah berubah menjadi Zetsu putih. Ini akan menyulitkan kita untuk memulihkan mereka kembali seperti semula." Pasukan Zetsu putih tersebut, yang dahulunya adalah teman-teman mereka, kini bergabung dengan barisan Sumeaka. Otsutsuki tertinggi ternyata memiliki kontrol penuh atas pohon Shinju dan semua yang terserap ke dalamnya. Ia bahkan mampu mengembalikan kemampuan asli para shinobi yang telah mati. Contohnya adalah Sakura, yang setelah cakranya diserap dan tubuhnya mati, ia berubah menjadi Zetsu putih yang kini memiliki kekuatan seperti saat ia masih hidup. Inilah kekuatan Shinjutsu, yang jauh lebih mengerikan dibanding kekuatan Zeno omnipoten. Boruto memandangi ribuan Zetsu putih yang kini berdiri di hadapannya, dan berkata dengan pelan, "Apa kita benar-benar harus melawan mereka semua? Mereka dulunya adalah rekan-rekanku. Rasanya tidak benar melawan mereka, meskipun mereka sudah berubah." Sasuke menatap Boruto dan menjawab dengan tegas, "Boruto, jangan biarkan perasaanmu menghalangi tindakanmu. Kita ini shinobi. Siapapun yang menjadi ancaman, kita harus melawannya sampai akhir, bahkan jika itu adalah Sakura." Naruto yang mendengar kata-kata Sasuke langsung menatap sahabatnya dengan kesal dan berkata, "Kau memang selalu menyebalkan, Sasuke. Tapi jangan mati terlalu cepat. Aku tak ingin repot-repot mengurus jenazahmu nanti." Tidak lama kemudian, Otsutsuki tertinggi terlihat terbang ke puncak pohon Shinju sambil membawa tubuh Hagoromo. Ia duduk di sana dengan tenang dan berkata dengan suara lantang, "Terimalah takdir kalian. Kalian akan dikepung oleh seluruh pasukanku. Zetsu putih dan Sumeaka akan menghancurkan kalian. Aku hanya akan duduk di sini dan menonton bagaimana kalian mati." Zetsu putih, yang memiliki kekuatan para shinobi terdahulu, mulai mengepung mereka. Salah satunya terlihat menggunakan Mokuton, dan mereka menduga itu adalah tubuh Yamato. Mokuton miliknya mengurung seluruh area, membuat Boruto dan lainnya tidak bisa bergerak bebas. Sementara itu, Sasuke memperhatikan dojutsu milik Otsutsuki tertinggi yang terus aktif. Ia mulai menyusun strategi dan berkata kepada yang lain, "Dengar semuanya, aku punya rencana. Kalian lawan semua Zetsu putih dan Sumeaka ini. Aku dan Naruto akan mendekati Otsutsuki tertinggi. Sepertinya seluruh kekuatan Zetsu putih ini berasal dari dojutsu miliknya. Jika kita bisa menghancurkan mata itu, maka Zetsu putih akan kehilangan kekuatannya." Madara mengangguk dan berkata, "Jadi maksudmu meskipun kita hancurkan mereka sekarang, mereka akan hidup lagi jika mata itu masih aktif?" Sasuke menjawab, "Ya, benar sekali. Itulah inti dari kekuatannya. Karena itu, fokus kita adalah menghancurkan dojutsu itu. Tapi masalahnya, jumlah musuh terlalu banyak. Kalian harus bertahan dan membagi tugas." Otsutsuki tertinggi yang duduk di atas pohon memperhatikan dengan seksama. Dalam hatinya ia berkata, "Uchiha Sasuke, kau memang luar biasa. Dedikasimu, analisamu, benar-benar membuatku kagum. Tapi justru karena itulah aku ingin melihatmu mati lebih cepat." Ia lalu menggabungkan 10 Zetsu putih menjadi satu monster raksasa, dan makhluk besar itu mulai menyerang dengan berbagai Kekkei Genkai. Beberapa di antaranya bahkan membuat tanah membeku seperti es, menunjukkan bahwa ada Zetsu putih dari desa Kirigakure.
Sasuke segera menciptakan Susanoo sempurna dan menghancurkan banyak Zetsu putih, tapi mereka terus hidup dan beregenerasi. Naruto menciptakan 10 Rasengan Rikudo dan melemparkannya secara bersamaan. Ledakan dahsyat terjadi. Boruto dan Kawaki juga bekerja sama, menggabungkan cakra mereka dan meledakkan bom cakra ke tengah medan perang. Ledakan itu membuat bumi berguncang hebat. Tapi meskipun tubuh musuh berserakan, mereka tetap hidup karena kekuatan regenerasi dari Otsutsuki tertinggi. Melihat hal itu, Kurama yang berada dalam tubuh Naruto berkata, "Naruto, ayo bertukar posisi. Aku ingin menghadapi mereka." Naruto menjawab, "Kurama, apa yang kau rencanakan?" Kurama menjawab, "Tidak perlu banyak tanya. Aku tahu kelemahan para Zetsu putih itu. Usia dan pengalaman membuatku bisa menghadapinya. Percayakan padaku." Mata Tabi tiba-tiba ikut berbicara, "Kurama, kau butuh bantuanku?" Kurama menjawab, "Nanti aku akan memintanya. Untuk sekarang, biarkan aku bergerak sendiri."